Nah kalau kita hitung-hitung berapa kos sebenarnya untuk menjadi caleg DPRD, itu belum jadi ya. Iya, 10 miliar. Teman saya ada habis 60 miliar, tidak jadi. Pada suatu hari saya ketemu Pak Menko, Pak Mahfud, ada acara di Hotel Marriott. Saya ngomong, Mas ingat nggak dulu apa kasus saya dimenangkan? Sudah nggak usah bicara itu lagi. Nggak, saya cuma mengingatkan. Tapi begini ya Bang, satu penggalan kalimat tadi, mampu membiayai. Ya. Ini kan tafsirnya bisa luas sekali ya Bang, gitu. Artinya partai politik yang sebenarnya niat awalnya berdiri itu tujuannya untuk memunculkan kader-kader dari partainya itu kan kemudian tenggelam oleh bahasa kita tadi itu, mampu membiayai. Artinya orang-orang yang punya kapital, modal kapital dan sebagainya kemudian menenggelamkan semangat dari anak-anak muda yang berjuang lah dari awal seperti itu ya Bang. Nah sistem politik seperti ini itu pengalaman Abang ya pernah di Nasdem seperti itu Bang. Apakah memang ini yang ideal atau gimana sih Bang? Begini, ideal atau tidak ideal itu memang menurut saya tidak bisa dikatakan ideal, tidak bisa dikatakan tidak ideal juga. Karena gini, proses politik di Indonesia ini dulu ketika zaman Orde Baru muncul, maka aktivis yang berhasil pada waktu setelah 65 itu adalah aktivis yang dekat dengan militer, dekat dengan tentara, ya. Dan yang berkuasa pada waktu itu adalah Golkar. Jadi orang mau jadi apapun, mau jadi ketua KMPI, saya pernah jadi ketua KMPI Provinsi Bengkulu, jadi wasekjen di DPP. Itu paling tidak dia mendapatkan restu dari Komandan Korem, ya. Kalau di tingkat 2 Komandan Kodim, kira-kira gitu. Maka siapa yang bisa mendekati petinggi-petinggi tentara atau militer waktu itu kecenderungan karirnya lebih mulus, ya. Karena dulu tuh zaman dulu ada litsus, ada segala macam yang mempersulit. Ya, karena litsus itu kecenderungan kalau yang tahu hasilnya mereka gitu. Nah, jadi kalau mereka bilang ini nggak cocok, maka itu bisa mematikan karir orang. Oke, itu pada waktu Orde Baru. Pada waktu Orde Reformasi, ketika partai-partai politik muncul, ya, bebas dengan memenuhi persyaratan administratif, maka ketika tentara kembali ke barat, ya, tidak cawe-cawe lagi dalam politik, maka ketika pemilihan langsung terjadi, disitulah padat modal. Padat modal. Nah ketika padat modal itulah aktivis yang tidak siap kecenderungan mencari pemilik modal, ya, mencari pengusaha untuk bekerja sama atau mensponsori aktivitas politik yang mereka akan hadapi. Nah sialnya aktivis politik ya, itu kan tidak mempersiapkan diri jadi pengusaha. Oke, dari tamat kuliah dia terjun di organisasi terus berkembang. Dia nggak siap untuk jadi pengusaha. Nah, kemudian pertarungan bebas dan mereka tidak siap untuk itu, mereka nggak mungkin bisa dapat apa-apa. Nah, makanya kemudian partai-partai politik di level provinsi pun, termasuk di level nasional, mencari pengusaha untuk ditarik, diseret ke dalam pusaran atau arus politik itu, agar kawin dengan para aktivis. Jadi aktivis membutuhkan pengusaha pun membutuhkan aktivis, karena yang menjalani proses politik itu adalah para aktivis, ya. Jadi menurut saya ini sesuatu yang harus dijawab, ya, untuk ke depan. Ya ke depan kita harapkan caleg atau partai politik itu dipilih karena gagasan. Benar. Ya. Bukan dipilih karena uang, bukan. Jadi ketika politik itu punya visi dan misi yang dianggap kemudian bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di rakyat hari ini, itu yang dipilih. Jadi bukan kelihatan gegap gempita segala macam punya sesuatu yang punya kapital besar maka itu yang dipilih, tidak. Tapi dia loyal pada cita-cita partai itu.
dia loyal bukan hanya kepada orangnya, tapi kepada cita-cita partai itu ketika itu awal dibentuk, dan itulah seharusnya yang dipilih oleh rakyat. Ini bisa terjadi ketika kemudian kesadaran berpolitik, artinya pentingnya partai politik itu memperjuangkan aspirasi rakyat, harusnya rakyat memilih partai mana yang bisa memperjuangkan aspirasi itu. Itu yang paling penting. Siap. Sudah rahasia umum Bang Daya, fenomena pileg itu seringkali memakan korban. Ada yang kejiwaannya terganggu, stres, frustrasi. Itu mungkin strateginya yang salah atau gimana sih Abang Da? Sejak kapan sih sebenarnya proses politik untuk menjadi seorang caleg itu mulai mengeluarkan pundi-pundinya? Sejak kapan? Diawali dengan di titik mana seperti itu Abang Da? Gini, saya ngomong yang gelapnya dulu nih. Baik Abang Da. Biasanya caleg itu mendekati para pengurus atau pimpinan parpol, ya. Itu macam-macam caranya. Biasanya apakah dikenalkan oleh orang lain, kemudian atau udah kenal, mereka datang, ajak bertemu, makan, semualah. Dan alasan bagaimana supaya bisa masuk menjadi caleg. Ya. Tentu itu butuh biaya. Benar. Biaya entertain lah, biaya pergaulan untuk masuk ke dalam pusaran itu. Itu udah keluar biaya mas. Kemudian setelah diterima, kita calonkan Anda untuk jadi caleg di dapil A misalnya. Maka kemudian dia belum dicalonkan nih, karena proses calon itu kalau sekarang ini kan bulan April ya, 2023 akan ada pendaftaran calon. Sebelum ke April, ketika sudah pasti dijadikan caleg, ya, yang nomornya juga belum tahu nih, kan bisa berubah dalam waktu sekian jam, sekian menit. Sangat dinamis. Dia sudah mendekat terjun ke daerahnya, ya, udah keliling, ketemu tokoh masyarakat, bikin acara untuk caleg yang belum dikenal. Ini ingat nih, caleg belum dikenal. Caleg belum dikenal di daerah itu, dia akan mencoba mencari dulu kakinya, ya, mendekati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, membuat acara sehingga awareness dia naik atau tingkat popularitasnya kemudian dikenal. Belum tentu dipilih. Ada 17 Agustus, lomba panjat pinang, lomba macam-macam, memperebutkan hadiah si Badu misalnya. Sekian namanya disebut-sebut. Atau dia mengadakan seminar di kampus, macam-macam cara untuk sosialisasi. Belum ngomong soal dia caleg nomor sekian, baru mengenalkan dirinya. Itu udah biaya. Nah, bagaimana kalau caleg terkenal? Nah, kalau caleg terkenal dia nggak perlu itu lagi. Tinggal mengumumkan saya bercalon. Karena investasi politiknya sudah panjang sebelumnya. Itu juga mengeluarkan biaya. Tapi ketika pada waktu pencalonan tidak perlu lagi dia melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian berikutnya itu adalah akhirnya dicalonkan. Nah, dicalonkan itu proses keluar modal sudah mulai. Untuk mengingat bahwa dia jadi caleg dengan nomor 1 misalnya, dia bikin kayak merchandise, bikin kaos, bikin gelas, macam-macam lah, korek api, jam dinding, dan lain-lain. Itu butuh biaya besar karena tidak cukup mencetaknya 1.000-2.000. Kalau dia DPR RI, paling tidak dia mencetak kaosnya itu 30.000 misalnya, tergantung besar atau kecil dapilnya. Nah, kemudian yang lain-lain begitu, Jambi, pokoknya semuanya. Setelah itu, setelah dia membeli merchandise diingat, berikutnya itu adalah masuk masa kampanye. Kampanye itu adalah kampanye partai politik. Tapi kan yang membiayainya kan para caleg. Benar. Ya. Kalaupun ada DPP bantu, tidak bisa semuanya dibantu 100%. Ya paling ada stimulus lah. Misalnya kebutuhan kampanye di sebuah provinsi, saya bilang provinsi yang tidak begitu besar atau ada Bengkulu, ada Bangka Belitung, ada Gorontalo, ada Kepri. Ya. Misalnya melakukan kampanye besar partai politik di situ itu membutuhkan 2-3 miliar. Kalau dia memenuhi semua jadwal kampanye yang diputuskan oleh KPU, ya diberikan kesempatan misalnya 4 kali kampanye. Kalau dilakukan kampanye besar di lapangan, paling tidak dia butuh dana 500 juta. Jadi kalau
4 kali kampanye, dia manfaatkan waktu itu, waktu kampanye yang diberikan KPU, maka paling tidak 2 miliar. Kira-kira seperti itu ya. Maka caleg urun debu atau urun biaya lah. Setelah kampanye, masuk masa pencoblosan, ada saksi. Bayar lagi. Ya, untuk menjaga TPS-TPS. Sebelum saksi diadakan, saksi ini kan biasanya nggak paham juga bagaimana caranya jadi saksi. Ada pelatihan saksi, itu biaya lagi. Si caleg nyumbang lagi. Ini kalau proses ini ikutin semua ya. Setelah dianggap caleg saksinya mumpuni mengerjakan tugas sebagai saksi, maka kemudian menjadi saksi. Kalau saksinya misalnya saya tahunya di Bengkulu itu ada 6.000 TPS, maka kalau kali 100.000 maka 600 juta ya. Itu di tingkat TPS, belum tingkat kecamatan, PPK, belum KPU dan sebagainya. Kita anggaplah 700 juta. Itu biasanya dananya dari mana? Dananya ya dari caleg-caleg. Ya kalau ini saya bicara nomor 1 ya, bukan caleg asal tempel. Caleg nomor 1 itu biasanya urun rembu. Kalau 700 juta, DPR RI-nya mungkin 100 juta. Nomor 1 di provinsi sekian juta, itu biasa dirapatkan sampai kan. Maka ada sumbangan di situ. Nah, termasuk nanti di KPU provinsi, KPU pusat dan sebagainya. Setelah itu selesai, bukan berarti ini proses politik selesai. Ada dapil berikutnya yang cenderung dilupakan oleh partai politik dan para caleg. Namanya dapil di Mahkamah Konstitusi. Ya. Benar. Jadi menang bertarung di TPS belum jaminan. Begitu ada yang menggugat dan kalah di Mahkamah Konstitusi, dapil terakhir kalah, maka membuyarkan hasil pileg di level bawah ini. Pertarungan baru Selesai. Karena yang diakui adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu orang lupa. Nah kalau sialnya misalnya, yang digugat itu adalah atau menjadi masuk dalam perkara yang digugat, selisihan hasil suara itu dapil itu dibawa ke MK, maka kan caleg membiayai lagi, paling tidak membiayai pengacaranya, bolak-balik mempersiapkan data dan sebagainya. Kalau tidak ada itu, ya untung, artinya selesai di level KPU ya. Tapi kalau misalnya dia panjang lagi, wah itu berakibat mengeluarkan kos lagi. Nah kalau kita hitung-hitung berapa kos sebenarnya untuk menjadi caleg DPRD, itu belum terjadi ya. Jadi dana itu relatif, tapi yang pasti itu di dapil yang kecil saja itu paling tidak itu 1 atau 2 miliar itu minimal. Tapi mungkin di DKI itu bisa 30 miliar. 30 miliar. Teman saya ada habis 60 miliar, tidak jadi. Ada yang 30 miliar jadi. Ada yang 5 miliar jadi. Ya. Jadi itu tergantung dari bagaimana pola kampanye yang kita pilih atau kita lakukan. Tapi ada juga yang mungkin tidak punya menang, jadi juga. Ini 60 miliar tidak jadi. Dia nomor 1 Abang? Nomor 3 atau nomor 2. Oke. Tidak jadi. Dan ya dia tidak menyesali memang karena itu dia perjuangan maksimal ya. Apa yang salah di situ Abang dari lihat? Yang strategi apa yang salah dilakukan? Kalau strateginya mungkin sudah tepat ya. Tapi mungkin strategi yang di atasnya nomor 1 lebih tepat lagi. Jadi bukan tidak tepat. Cuman yang di atas itu lebih tepat lagi. Tidak sebanyak dia mengeluarkan uang. Karena mungkin yang nomor 1 itu memang lebih populer ya dari yang nomor 3 tadi. Kira-kira begitu. Ada nggak formulasi yang efektif dan efisien gitu? Ya, ini di luar orang-orang yang caleg nomor 1 ya Bang ya. Ada nggak Bang? Seperti apa Bang? Pertama kan gantung dari pemilihan ya. Maksudnya gini, kalau memang dia ikut di 9 partai lolos ya, kemudian misalnya di dapil DKI misalnya, DKI 1 ya, DKI 1 itu kalau saya rasa Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Partai ini pernah dapat kursi, ya misalnya PDI Perjuangan lah, dapat kursi misalnya. Jadi kalau dia masuk ke PDI Perjuangan, dicalonkan di dapil selatan dan pusat, maka pertarungan yang sebenarnya adalah pertarungan antar caleg di dalam. Ya, karena kursinya udah ada.
dari sekian kali pemilu PDI Perjuangan selalu dapat kursi. Oke. Jadi si caleg berjuang untuk mengalahkan caleg di dalam, ya. Yang berdampak juga pada suara partai. Tapi artinya dia bisa fokus nih. Tapi berbeda kalau misalnya di Jakarta Pusat Selatan ini PAN tidak dapat kursi. Maka calegnya itu kerja 2 kali lebih keras. Pertama, bagaimana PAN itu dapat kursi. Yang kedua, bagaimana yang kalau dapat kursi dia yang duduk. Okay? 2 kali kerja. Itu effortnya harus lebih besar. Nah sekarang kalau misalnya bagaimana saya nomor 2 di PDI Perjuangan, bagaimana bisa jadi lolos? Nah akan lebih mudah kalau nomor 1-nya itu orang baru juga. Tapi kalau nomor 1-nya incumbent, maksudnya dia udah sudah jadi ketua DPR RI hari ini, udah 2 periode misalnya. Nah kita orang baru masuk, itu kecenderungan untuk lebih keras perjuangannya, paling tidak tingkat popularitasnya lebih tinggi, ya. Kemudian siapa yang mencaleg nomor 2 itu? Saya tokoh pemuda, maka dia harus mensasar kelompok muda ini yang mungkin nomor 1-nya orang tua, ya mungkin umurnya 70 misalnya. Dia sasar itu yang tidak digarap oleh orang tua ini. Kalau misalnya yang nomor 1 laki-laki, nomor 2 perempuan, bagaimana dia mensasar bertemu dengan tokoh-tokoh perempuan di 2 dapil itu, Jakarta Pusat Selatan itu, bertemu dengan organisasi, bertemu dengan anak-anak muda dan sebagainya. Jadi caleg itu harus punya diferensiasi, ya, antar caleg. Kalau lu gerak sini, gua gerak sana. Kalau lu main kelompok ini, gua main kelompok ini. Supaya tidak bermain pada kelompok yang sebenarnya sudah mendukung calon nomor pertama. Dia harus mulai mengetahui dirinya. Kalau Sun Tzu mengatakan, sebelum Anda bertarung, pertama itu kenali dulu kekuatan Anda. Yang kedua, kenali dulu kekuatan lawan. Yang ketiga, baru Anda kuasai medan pertempurannya. Supaya kita tahu nih, kalau orang ini punya banyak uang, kita tidak punya banyak uang, berarti kita kerjanya kerja fisik. Effort lebih besar aja. Mungkin kalau orang itu mencetak 50.000 kaos, kita cuma 10.000. Ya, otomatis kita harus banyak bertemu dengan orang, bersosialisasi dan sebagainya. Jangan kalau udah nggak punya uang, dia bikin 50.000, maka kita jual rumah untuk beli kaos 10.000 juga. Ya, menurut saya pertarungannya bukan di banyakkan kaos, tapi bagaimana caranya dia bisa dikenal, bergaul makin cepat. Kalau perlu sehari itu ketemu di 10 titik supaya orang menjadi kenal dia, menjadi tahu dia. Nah, kalau memang dia belum terkenal, kalau dia sudah terkenal, itu akan lebih mudah lagi. Berikutnya adalah dia harus cari kelemahan nomor 1 itu apa. Maka kelemahan itu harus dia tutupi. Ya. Dan kemudian tentu banyak berdoa. Karena itu sekali lagi garis tangan. Benar. Okay? Jadi berjuang mati-matian pun belum terjadi. Tapi ada orang berjuang biasa aja jadi. Jadi itu rahasia Tuhan. Artinya itu rezeki rahasia. Tapi rezeki itu tidak bisa ditunggu saja. Perlu perjuangan. Gitu. Oke. Ada fenomena seperti ini ya Bang. Ada, saya tidak perlu sebut namanya gitu. Ada seorang caleg gitu yang seperti Bang Wanda bilang tadi itu rajin sosialisasi, kampanye oke, dan sebagainya, pendanaan oke. Tapi ketika penghitungan suara agak lambat. Ada di pihak lain, si B misalnya seperti itu. Bukan kelihatannya, tapi memang incumbent misalnya Bang. Kundapil jarang. Tapi last minute dia bergerak dan melesat gitu. Itu ada apa sebenarnya itu Bang? Ini sisi gelapnya. Jadi gini, di pengalaman saya dizalimi juga sering terjadi. Itu kalau dia punya banyak uang, kemudian dia punya banyak jaringan, bisa nggak suara itu dirubah? Saya mengatakan bisa ya, saya tidak.
kalau tidak berubah, tidak perlu MK. Benar. MK itu ada menyidangkan tentang perkara PHPU, perkara perselisihan hasil pemilu. Okay. Selisih dari mana? Dari yang dihitung saksi dengan yang dihitung resmi di KPU. Di pertikatan ya, ada PPK di kecamatan, di KPU kabupaten, provinsi, dan pusat. Bisa beda. Nah, kenapa itu bisa beda? Pertama, ya bisa saja unsur salah saksinya. Kalau itu selesai lah. Yang kedua, memang dikerjain. Saya ini harusnya masuk DPR RI 2009. Harusnya. Tapi dikalahkan oleh MK. Karena apa? Karena ada data palsu masuk. Gitu. Waktu itu saya caleg DPR RI dari PAN. Data palsunya masuk, digelembungkanlah, seakan-akan suara dia lebih besar dari suara saya. Selisihnya 20.000 menjadi selisih 2.000-an, dia yang menang. Gitu. Saya juga bingung kok bisa gitu. Padahal di proses KPU kabupaten, kota, pusat udah sama. Tiba-tiba gugat. Nah, yang bisa menggugat di MK itu bukan orang, tapi partai. Nah, dia minta rekomendasi partai bahwa dia dirugikan. Dia tidak menuduh saya, tapi dia tuduh KPU yang menuduhkan. Itu menjadi peristiwa. Dua peristiwa dulu yang mencoreng hasil pemilu 2009 masuk pada saya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena KPU-nya tidak ada. Saya nggak tahu, yang mimpin itu Mahfud. Saya nonton. Oh, Pak Menko. Iya, Pak Menko. Ya, Pak Mahfud ngomong, wah, mana KPU-nya? Tidak hadir. KPU pusat tidak hadir. Karena tidak hadir, maka dengan ini gugatan dikabulkan. Karena tidak hadir aja, nggak ada pemeriksaan alat bukti. Ya, saya nonton loh, saya bingung kok bisa. Karena dikalahkan, oke. Ketika hasil dikalahkan, diperintahkan kepada KPU untuk menaruhkan klaim suara tadi ke dalam daftar isian C1 KPU. Pulanglah dibawa ke KPU provinsi untuk memasukkan klaim dia di sebuah kabupaten yang katanya dikempiskan. Ketika itu ditambah, suaranya melebihi suara sah. Suara sahnya 60.000 menjadi 70.000. Jadi di mana 10.000-nya? Kan bingung. Akhirnya. Tapi itu yang disahkan pada akhirnya. Itu disahkan. Akhirnya tidak ditandatangani lah oleh salah-sasi partai di level provinsi, termasuk di level pusat. Nggak bisa dimasukkan. Tapi keputusan MK mengatakan menang. Ya sudah, jadi menang. Nggak bisa dimasukkan ya. Apa boleh buat? Tapi keputusan MK itu final and binding. Artinya final dan kemudian tidak perlu, nggak ada banding, nggak ada upaya hukum lain. Mengikat. Nah, mengikat. Selesai. Pada suatu hari saya ketemu Pak Menko, Pak Mahfud, ada acara di Hotel Marriott. Saya ngomong, Mas, ingat nggak dulu kasus saya dimenangkan? Sudah nggak usah bicara itu lagi. Nggak, saya cuma mengingatkan, gitu loh. Ya. Kemudian dia nulis di blognya, saya baca bahwa politisi yang nganggap saya sial aja. Bukan politisi yang kalah, itu karena sial. Sial karena keluaran MK, ya, karena, atau gimana? Iya, maksudnya karena nggak ada KPU-nya datang. Jadi sial aja, jadi bukan karena dia kalah karena suara, enggak. Garis tangan tadi. Garis tangan. Dia, tapi di politik itu biasa. Ya. Hari ini Anda bisa di istana, besok bisa Anda di Comberan. Sebaliknya, hari ini Anda di Comberan, besok Anda bisa di istana lagi. Itu dalam politik. Sebegitu biasa. Dinamisnya, Bang. Ya? Bisa memutarbalikkan. Nah, makanya kalau menjadi politisi, ya harus siap secara mental, ya. Dan itu politisi-politisi tangguh biasanya mengalami up and down dari proses itu. Artinya pesan moral ini sebenarnya gini ya, Bang Da. Kalau mental belum tangguh, jangan, tidak mau jadi petarung, jangan coba-coba. Gitu, ya. Jangan jadi politisi, karena di politik ini nasib yang tidak pernah dipertaruhkan, maka tidak akan pernah dimenangkan. Mantap banget. Jadi, saya pikir mungkin
Sekian dulu Bang sekian Daya. dulu ya. Ini sebagai pengenalan pertama kita. Teman-teman sekalian, Polri ini Politik Rio ini membahas masalah-masalah yang ringan ya. Hal-hal yang kita bincang-bincangkan, perbincangkan adalah hal-hal yang berbau-bau politik, tentu hal-hal yang tidak pernah diangkat oleh podcast lain, maka disinilah tempatnya. Like, subscribe, and comment podcast ini. Mudah-mudahan podcast ini bisa berkembang untuk kepentingan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dah. Terima kasih.